Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mungkin materi hari ini adalah pinjam meminjam. Ya. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, dimohon untuk ketua kelas untuk mempersiapkan seluruh anggota kelas untuk berdoa. Ya, bisa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya apakah kalian semua sudah mengetahui apa itu pinjam meminjam? Ya, pastinya semuanya sudah tahu kan? Ya, coba salah satu dari kalian bagaimana pengertian? Mungkin secara sederhana, pinjam meminjam itu apa? Ya, bagus. Ya, jadi ya mungkin bisa saya jelaskan terlebih dahulu. Pinjam meminjam dalam istilah fikih disebut ariyah. Nah, ariyah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti pinjaman. Nah, sedangkan menurut syarak, pinjam meminjam adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu. Nah, dan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Ya, mungkin bisa disederhanakan begini anak-anak. Ya, jadi pinjam meminjam itu mungkin langsung ke studi kasus ya. Ya, jika semisal Andi mempunyai 2 ballpoint dan Budi memiliki 1 ballpoint yang kemudian ballpoint itu habis punya Andi. Lah, Andi ini meminjam kepada Budi, meminjam sebuah ballpoint ini. Lah, dalam peminjaman itu Budi ini bilang kepada Andi, ini saya pinjamkan tapi tolong dikembalikan. Lah, itu yang disebut dengan akad atau perjanjian. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian ada dalil pinjam meminjam. Ya, ini dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Jadi begini bunyinya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, jadi kita boleh tolong menolong tapi dalam hal kebaikan. Tapi kita juga tidak boleh tolong menolong dalam hal keburukan. Ya, semisal ada teman kita mau mencuri, kita bantu walaan. Lah, itu yang tidak boleh. Lah, ini juga ada dari hadis dari Abu Hurairah berkata, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Yang berarti Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Nah, jadi Tuhan saja selalu menolong seorang hamba itu jikalau hamba itu selalu menolong saudaranya, maksudnya saudara muslim. Nah, kemudian ada hukum pinjam meminjam. Nah, pinjam meminjam ini juga dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 hukumnya. Nah, yang pertama mubah, artinya boleh. Ini merupakan hukum asal. Ya, jadi hukum mubah ini adalah hukum asli dari pinjam meminjam. Ya, contohnya begini. Ada seorang mau meminjam sepatu untuk pergi ke acara nikahan. Lah, seperti itu. Kemudian pinjam meminjam bisa dikatakan sunnah jika dilakukan atau ada sebuah kebutuhan yang lantaran dirinya tidak punya. Semisal si Andi mau camping tapi dia tidak punya tas camping. Nah, sedangkan Budi ini di rumah ada tas camping. Nah, Andi artinya hukum pinjam meminjam ini bisa menjadi sunnah.
Nah, kemudian hukum pinjam meminjam menjadi wajib jika pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, misal dari suatu ujian, Andi kehabisan ballpoint yang saya contohkan dari awal tadi. Nah, si Budi ini mempunyai 2 ballpoint. Nah, jadi Budi ini wajib untuk meminjamkan. Kemudian makro, jika pinjam meminjam berdampak pada hal yang makro. Nah, jadi makro ini jika dilakukan hukum. Jadi hukum makro ini adalah jika dilakukan tidak mendapat apa-apa, tetapi jika ditinggalkan mendapat pahala. Nah, seperti itu. Kemudian hukum pinjam meminjam dalam haram. Artinya pinjam meminjam digunakan untuk kemaksiatan atau berbuat jahat. Nah, semisal begini, Andi mempunyai linggis. Nah, si Budi ini mau membobol kantin. Nah, hukum pinjam meminjam itu menjadi haram. Kemudian ada rukun. Jadi pinjam meminjam ini ada rukunnya serta syaratnya juga. Yang pertama adalah mu'ir. Nah, istilah mu'ir ini adalah orang yang meminjami. Ya, syaratnya apa? Yang pertama balik, berakal, bukan pemboros, tidak dipaksa. Barang yang dipinjamkan itu miliknya sendiri. Nah, begitu. Jadi kita kalau mau meminjamkan barang kepada orang lain, tapi itu barangnya bukan milik pribadi, nah, berarti syarat dari pinjam meminjam ini tidak sah. Kemudian ada mustair, yaitu orang yang meminjam. Syaratnya balik, berakal, bukan memboros, mampu berbuat kebaikan, mampu menjaga barang yang dipinjami dengan baik. Nah, jadi misal kita meminjam barang dari orang lain, kita harus menjaganya dengan baik. Tidak boleh kita sampai merusaknya itu. Kemudian ada musta'ar, barangnya akan dipinjamkan. Syaratnya barang yang dipinjamkan benar-benar miliknya, ada manfaatnya, barang itu kekal. Nah, maksudnya di sini ada manfaatnya ini adalah barang tersebut itu bermanfaat bagi yang mau meminjam barang tersebut. Kemudian dengan perjanjian waktu untuk mengembalikan. Nah, jadi misal ada akad gitu antara si peminjam dan yang meminjam, itu harus ada akad. Nah, ini saya pinjamkan ballpoint kepadamu, tapi kembalikan setelah jam pelajaran ini selesai lah. Mungkin contohnya seperti itu. Kemudian adanya lafaz ijab qabul, yaitu ucapan rela dan suka atas barang yang dipinjamkan. Yang pertama, lafaz ijab dan qabul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Yang kedua, mualah. Lafaz ijab dilanjutkan dengan lafaz qabul. Nah, mungkin seperti ini. Saya pinjamkan pulpen ini kepadamu dengan syarat nanti kamu kembalikan pada waktu istirahat. Nah, kemudian yang meminjam berkata begini, ya saya terima pulpen ini dan saya akan mengembalikannya nanti waktu istirahat. Nah, mungkin begitu. Kemudian dalam pinjam meminjam ini ada tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab pemberi pinjaman, menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Jadi saat kita meminjamkan barang, kita harus ikhlas. Maksudnya kita rela barang ini dipinjam oleh teman kita atau siapa, atau saudara kita sendiri. Nah, kemudian barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. Jadi barangnya tidak boleh dari hasil curian atau dari barang haram, dan barang ini harus mempunyai manfaat. Nah, kemudian tidak didasarkan atas riba. Kemudian ada tanggung jawab dari peminjam. Yang pertama, harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab. Nah, ketika kita sudah dipinjami, kita harus menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian dapat mengalihkan barang pinjaman dengan tepat. Nah, ini yang contoh kasus yang biasanya sering terjadi. Maksudnya kita meminjam, pamitnya itu kita kembalikan istirahat,
tapi malah kita kembalikan pas pulang. Lah ini salah ini. Nah, kalau ada kasus seperti itu harus kita benahi bersama-sama. Kemudian selama barang itu ada pada peminjam, tanggung jawab berada padanya. Ya, artinya ketika kita sudah memegang barang yang dipinjamkan oleh teman kita, nah, tanggung jawab otomatis tanggung jawabnya beralih ke kita. Maksudnya kita harus menjaga barang tersebut. Kemudian memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya. Kemudian tidak menjualkan barang pinjaman pada orang lain kecuali mendapat izin dari pemilik barang. Ya, artinya kita sudah dipinjami, semisal kita sudah dipinjami ballpoint, kemudian ada teman kita satu lagi yang membutuhkan ballpoint ini. Lah, kita tidak boleh langsung saja, maksudnya lempar saja ke situ. Kita harus izin dulu ke pemiliknya. Ya, semisal Andi, ini ballpointmu aku pinjamkan ke Budi. Nah, semisal seperti itu. Kemudian apabila barang pinjaman rusak, peminjam wajib memperbaiki atau menggantinya. Nah, semisal ada barang yang rusak, wah pulpenmu ini patah, bagaimana ini? Maksudnya kita harus konfirmasi dulu ke pemilik barang tersebut, apakah kita harus menggantinya dengan seperti itu atau bagaimana. Itu keputusan dari peminjam, ya mungkin seperti itu. Kemudian hikmah dari pinjam meminjam. Jadi pinjam meminjam ini bukan hanya sekedar tukar menukar barang, tapi ada manfaatnya juga dari pinjam meminjam itu sendiri. Nah, ini manfaat bagi peminjam. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaat sesuatu yang belum dimiliki. Ya, artinya kita dapat memenuhi kebutuhan. Misal teman kita yang barang tersebut bisa bermanfaat yang belum dimilikinya, kemudian adanya kepercayaan terhadap dirinya untuk dapat memanfaatkan sesuatu yang ia sendiri tidak memilikinya. Makanya seperti begini, ada Andi mempunyai sepeda, Budi nggak punya sepeda. Lah, semisal Budi meminjam sepeda kepada Andi, lah dia manfaatkan sepeda itu untuk berjualan atau mengantarkan temannya. Lah, maksudnya dia mendapatkan rasa kepercayaan, wah meskipun aku tidak memiliki sepeda, tetapi aku bisa memanfaatkan sepeda ini yang dipinjami oleh teman saya. Nah, begitu. Kemudian manfaat bagi yang memberi pinjaman. Yang pertama, sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah. Artinya seperti ini, wah bersyukur aku masih bisa meminjamkan kepada temanku yang masih belum punya. Kemudian Allah akan menambahkan nikmat kepada orang yang bersyukur. Kemudian membantu orang yang membutuhkan. Kemudian meringankan penderitaan orang lainnya. Itu di saat orang lain membutuhkan, maksudnya dia sedang membutuhkan apa yang dia belum punya, ya, kita bisa meminjamkan. Kemudian disenangi sesama, serta di akhirat terhindar dari ancaman Allah. Nah, maksudnya di sini adalah kita disenangi oleh teman kita. Wah, semisal si Andi ini baik, dia ringan tangan, maksudnya mau membantu, mau meminjamkan barangnya, mungkin begitu. Nah, kali ini ada sebuah gambar. Nah, kalian harus membentuk dalam satu kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, kalian lihat gambar ini. Mestinya apa makna dari gambar tersebut menurut kalian dari setiap kelompok ini? Ya, baik. Apakah sudah ada gambaran? Mungkin perwakilan dari kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang dilihat dari gambar ini.
Ya mungkin bisa bisa saya jelaskan, masih memperjelas gambar ini. Nah, jadi gambar ini adalah ada seorang yang meminjamkan buku kepada temannya. Nah, buku ini barang apa? Maksudnya buku ini adalah barang yang bermanfaat. Maksudnya di dalamnya terdapat isi ilmu. Nah, si temannya ini mau meminjam buku untuk dibacanya. Nah, artinya pinjam meminjam ini sangat bermanfaat jika dilakukan dengan tepat. Maksudnya dengan ijab kita, dengan qaul kita, maksudnya dengan perjanjian awal yang kita bangun dari sesama teman. Lah hikmahnya dari ini adalah timbul rasa kepercayaan jika kita melakukan pinjam meminjam ini dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh fikih. Nah, mungkin seperti itu. Nah, jadi jangan takut untuk, maksudnya jangan sungkan untuk meminjam barang. Tapi harus sesuai, harus ingat harus sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Nah, ya mungkin kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Ya, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa kafaratul majelis. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.